Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum kita berdoa agar doanya tenang, tolong yang bajunya di luar keluarkan. Tolong dimasukkan dulu ya bajunya yang keluar. Baju jurusan masuk ke dalam atau enggak? Oh enggak. Oke, aman ya berarti. Rambutnya tolong dirapikan. Yang ada sampah mungkin? Ada, Bu. Ada. Oke, aman. Oke. Dah. Oke, siap untuk belajar hari ini? Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas pimpin doanya. Oke, setelah berdoa, untuk kita biar lebih fokus ya, Ibu mau kalian tutup mata dulu. Kita ada sesi healing dulu ya, untuk melepas segala masalah kalian. Mungkin yang banyak kah masalahnya? Enggak sih. Oh, banyak. Enggak ada yang enggak punya masalah? Oh, enggak ada. Oh, ada. Nah, oke, tutup matanya dulu sebentar. Tutup matanya. Oke. Nah, sekarang tarik nafasnya. Tahan, lepaskan, tarik nafas lagi. Begitu diulang-ulang sambil kalian memikirkan kata-kata positif untuk hari ini. Kata-kata positif. Segala beban kalian hari ini kalian lepaskan dulu ya. Barangkali masalahnya belum terselesaikan, tapi jangan terlalu dipikirkan, karena sekecil apapun masalah, kalau terlalu dipikirkan itu akan membahayakan untuk kalian. Kalian akan capek sendiri. Kalian lepaskan dulu sejenak, terus niatkan dalam hati kalian ingin belajar hari ini. Anggap diri kalian itu sebagai gelas kosong, ya, gelas kosong yang siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Karena apa? Kalau kalian merasa diri kalian udah penuh dengan ilmu, udah penuh dengan pengetahuan, gelas tersebut akan keluar kemana-mana. Gak bisa menampung hal-hal yang baru. Tuh ya. Oke, sekarang lepaskan. Dah, buka matanya. Gimana rasanya? Sedikit lah ya, sedikit membantu untuk kita lebih lega dan bisa fokus gitu. Oke, sekarang hari ini ya, ada yang nggak masuk? Ramai. Siapa yang nggak masuk? Abang Fahri masuk? Ya. Kemana? Ini sakit tadi. Kadika. Sakit. Abdul Hakim? Sakit. Abdul Jabar? Pak, ada terangan. Izin. Adeka? Agesta? Kemana Agesta? Alpa. Agus Salimin? Ahmad Nur Ramadan? Akmal Aska? Aldi? Alpa? Izin kenapa? Sakit? Bukannya selalu pucat ya itu si Aldi itu. Alexander Nasif? Nggak ada. Amel? Andi? Alpa? Anissa? April Andika? Arafid?
Areksa, Arif Setiawan, Asril, Darmanto, Dede Wahyu, Dalupianus, apa? Dina Zahwa, Dinda, Dipo Alam, Edi, Edo, sakit, Erianti, Firda Nurtiara, Filtri Olivia, Fuad Hisham, Gia Safira, Gusti, Firanda, kemana? Oke. Nah, itu banyak yang nggak masuk ya. Sekarang ada HP-nya masing-masing kan ya? Untuk menambah semangat kita lagi, silakan buka WA-nya, buka grup WA yang ada ibunya. Sekarang kalian berikan kata-kata kalian hari ini di grup untuk teman kalian. Jadi kalian saling memberi motivasi di grup. Iya, kata-kata kalian hari ini. Misal, semangat ya, kayak gitu. Boleh. Atau jangan lupa bersyukur, atau apa gitu. Coba chat. Nggak apa-apa, yang nggak masuk nggak apa-apa. Coba chat ya di grup. Banyak-banyak, satu ya, lebih dari satu juga nggak apa-apa. Singkat saja. Semangat ya. Udah? Udah? Udah semuanya? Udah semuanya ngirim? Oke. Baca ya, yang lain dibaca. Kalau udah? Udah? Siapa yang nge-pop tuh? Ada yang nge-pop? Oke. Sekarang kalau udah, ini kok pada tegang ya? Santai aja ya. Hari ini kita pelajarannya santai. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, Ibu ada lagu. Lagunya lagu Merdeka 17 Agustus. Kenapa Ibu memilih lagu ini? Karena Ibu pengen kita merdeka setiap hari. Merdeka dari belenggu diri kita sendiri. Merdeka dari rasa malas, merdeka dari rasa lelah, merdeka dari segala masalah kita. Ya? Boleh? Jadi tidak hanya pas 17 Agustus saja kita merayakan hari kemerdekaan, tapi hari kemerdekaan itu adalah setiap hari ya, harus kita gemakan gitu. Oke, sekarang berdiri dulu. Berdiri ya. Berdiri ya. Ikutin videonya ya. Nah, keluarkan suara kalian yang semangat. Semangat, yuk. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan.
kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Jangan lupa subscribe ya. Boleh kalau sambil tepuk tangan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, lagu ini berkaitan juga dengan materi kita selanjutnya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? ATHG yang kita nonton video. Keamanan dan pertahanan negara Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ATHG. Ada yang tahu ATHG apa? Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Oke, rintangan. Siapa yang bilang rintangan? Sebelum itu, Ibu pengen kalian nantinya menonton video dulu terlebih dahulu. Lalu kita akan berdiskusi, ya, berdiskusi kelompok. Kelompoknya sudah kita tentukan ya. Nah, kenapa? Karena ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk supaya kalian bisa menganalisis dan memberi solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, untuk itu kita nonton video terlebih dahulu. Nantinya ini silakan kalian simak, lalu di sesi akhir kita akan memberi tanggapan terkait video yang sudah dipaparkan ini. Di rumah sederhana di desa Padamulia, Ciampeti, Ciamis ini menyiapkan tubuh kayu untuk memasak makanan bagi ibunya dan kelima saudaranya. Keseharian ini rutin dilakukan remaja yang putus sekolah sejak tahun lalu. Ia memutuskan keluar dari sekolahnya karena tak lagi mendapatkan kartu Indonesia Pintar 2 tahun terakhir. Tak sendiri, satu adik laki-lakinya pun juga memutuskan tak lagi bersekolah. Kokom kini lebih memilih membantu ibunya di rumah dan mengurus kelima adiknya yang masih kecil. Hidup di bawah garis kemiskinan, sebenarnya Kokom beserta 3 adiknya masuk ke dalam daftar penerima kartu Indonesia Pintar. Namun tanpa penjelasan, bantuan pemerintah itu dihentikan. Ya, masa kayak itu bayaran. Bapak terfokus tahun berapa? Berarti ya, sama siapa yang tidak belajar? Sama adik. Terus saya mau kira dan saya terus berkumpul ini karena ada umat persiswa. Keluarga Yaya, Ibu Kokom termasuk dalam KSM atau keluarga sangat miskin dan masuk dalam menerima program keluarga harapan. Biasanya mereka dapatkan bantuan tiap 3 bulan sekali. Sejak sang suami meninggal setahun lalu, kehidupan mereka semakin terpuruk. Terhentinya dana kartu Indonesia Pintar terhadap kedua anak Yaya mengundang belas kasih warga. Semangat belajar Kokom dan adik-adiknya sebenarnya sangat besar. Jika kembali dapatkan bantuan, ia ingin segera kembali sekolah. Hingga kini belum ada keterangan dari pemerintah daerah yang menjelaskan kenapa dana KIP untuk mereka terhenti begitu saja.
Yopi Andreas melaporkan untuk NET. Oke, ini satu video. Ada 2 video selanjutnya. Halo Sobat TV One, bagaimana ya pendidikan di Indonesia saat ini? Dan sekitar apa sih kita di mata dunia? Mari kita bahas bareng-bareng. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting, tapi pendidikan di Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan. Pemerintah telah memberikan anggaran pendidikan sebesar 492,55 triliun rupiah atau setara dengan 20% dari dana APBN. Namun berdasarkan program for International Student Assessment atau PISA, Indonesia masih tertinggal dibanding negara ASEAN lainnya dalam 10 tahun terakhir. Ya, ini sungguh menyedihkan, lebih menyedihkan dari video Titanic lagi. Kira-kira apa penyebabnya ya? Apa karena orang Indonesia yang kurang tahu akan pentingnya pendidikan? Atau karena generasi micin di Indonesia yang pertumbuhannya sangat pesat? Ada beberapa faktor yang menyebabkan tertinggalnya Indonesia dalam bidang pendidikan. Pertama, sarana prasarana sekolah yang kurang memadai. Kedua, jauhnya lokasi sekolah sehingga para pelajar di daerah terpencil harus jalan kaki berkilo-kilo untuk sampai ke sekolah. Ketiga, kurangnya kualitas pengajar. Yang terakhir, siswa lebih mementingkan dapat nilai yang tinggi dibandingkan kualitas belajar. Sehingga berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, tapi di luar tertinggalnya pendidikan di Indonesia, kita juga punya banyak prestasi formal maupun informal yang membanggakan di dunia internasional seperti Indonesia meraih 1 emas dan 5 perak dalam International Mathematics Olympic dalam International High School Art Festival 2018. Kita juga meraih 1 medali emas, menjadi juara dunia lomba lari 100 meter, juara dunia karate, dan masih banyak lagi tentunya. Kita sebagai masa depan bangsa harus memperjuangkan anak bangsa dari Sabang sampai Merauke untuk mendapatkan sekolah, kecerdasan, dan membuat perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Kira-kira Sobat TV One mau berkontribusi apa nih untuk memajukan pendidikan di Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, bye-bye. Nah, mau berkontribusi apa untuk Indonesia? Nah, nggak tuh sama videonya tadi. Oke, dari video itu, ada yang ingin berkomentar? Coba, siapa yang mau yang berani? Apa perbedaan dan persamaan dari 2 video itu? Coba persamaannya dulu. Persamaannya apa? Sama-sama sekolah. Apa? Sama-sama tentang pendidikan. Oke, ada lagi? Sama-sama untuk Oh, sama-sama kesulitan dalam pendidikan. Ada lagi? Oke, itu persamaannya. Kalau perbedaannya? Apa? Yang satu apa? Yang video pertama tentang? yang kemiskinan itu ada kemauan belajar. Ya. Ada pendidikan. Tidak ada. Sama apa? Mementingkan nilai. Oke. Yang keduanya, video 2-nya? Jauh dari sekolah. Oke, kurangnya sarana dan prasarana tentang pendidikan ya. Jadi di situ ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya itu adalah sama-sama tentang keresahan, ya. Keresahan yang ada di Indonesia. Dalam artian itu menjadi hambatan Indonesia dalam memajukan Indonesia. Tapi perbedaannya apa? Perbedaannya di video pertama itu tentang kemiskinan. Di video kedua tentang kualitas pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan. Itu ya, 2 itu. Oke. Nah, itu adalah contoh dari ATHG yang akan kita bahas sekarang. Ini ya. Oke. Sebelumnya ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Suara Ibu kedengaran?
Kedengaran. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Di sini pernah merasa terancam atau terganggu atau tertantang? Pernah? Ibu yakin di sini semuanya pernah ya, pernah mengalami adanya ancaman, gangguan dalam hidupnya, gitu. Nah, itu yang harus diselesaikan, kan? Kita harus selesaikan. Lanjut. Ancaman. Ada yang tahu ancaman apa? Coba dibaca dulu, gitu. Setiap usaha ya, ancaman ini sifatnya lebih tinggi ya dibanding yang lain. Karena kalau ada ancaman, otomatis negara itu bakalan berada di titik yang darurat kayak gitu. Itu ya. Lalu tantangan. Apa tantangan? Ya, tantangan ini kalau misalnya ada masalah di suatu negara, itu bagaimana? Itu menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia. Seperti itu. Lalu, hambatan. Kita materinya bentar aja ya, nanti akan kalian explore sendiri. Hambatan? Apa? Oke, terima kasih ya. Nah, jadi hambatan ini sifatnya jangka panjang atau udah lama terjadi gitu ya, tidak mendadak. Nah, hambatan ini berasal dari dalam diri sendiri gitu, dari dalam negara itu sendiri. Kalau ancaman tadi bisa dari luar, bisa dari dalam. Gangguan. Gangguan apa? Dari luar. Usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konvensional. Iya, betul ya. Jadi gangguan ini bisa langsung mendadak gitu, terjadi di Indonesia, tidak terencana, tiba-tiba ada gitu. Nah, di sini ATHG ada di berbagai bidang ya, di bidang ideologi, di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, udah. Ada sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lebih mengeksplor lebih? Ada? Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, kita langsung diskusi, nggak apa-apa? Oke. Nah, sekarang kelompoknya sudah terbentuk ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini ya, belakang. Di belakangnya ada. Nah, Ibu jelaskan dulu. Di sini ada, silakan dibaca di atasnya. Tugas kalian adalah mencari contoh hambatan. Salah satu aja, salah satu contoh dari hambatan. Atau kalau di situ ada apa? Yang pertama, tantangan. Ancaman nggak? Itu apa? Ancaman. Oke, ancaman. Cari salah satu contohnya. Kedengaran? Nah. Dan gangguan di situ ada juga kan? Salah satunya, contohnya. Lalu cari dampaknya. Dampak. Misal ya Ibu contoh. Misal salah satu, kedengaran nggak suara Ibu? Hujan ya? Oke. Silahkan dibaca ulang. Ibu nanti akan berkeliling aja ya, menjelaskan satu-satu. Karena nggak kedengaran. Tulis dulu nama kelompoknya. Ini tugasnya kalian. Ini kan ada tugas Di sini ya. Iya, langsung. Ini kan ancaman. Cari salah satu contohnya. Contoh ancaman apa?
Terus dampak dari ancaman itu apa? Bagi negara Pak. Iya, bagi negara. Lalu solusi yang kalian berikan apa? Ini juga salah satu contoh tantangan apa? Dampaknya, ya kan? Ini nanti, coba dengarkan dulu ya. Ini ada contoh ancaman. Kalian cari salah satu contoh dari ancaman, salah satu contoh dari tantangan. Terus dari contoh itu, kalian cari dampaknya. Dampaknya. Ancaman yang dihadapi Indonesia ya. Cari dampaknya, lalu kalian cari solusi. Beri solusi. Bisa? Ini, coba. Ini ada ancaman. Kalian cari salah satunya. Salah satu contoh ancaman, salah satu contoh tantangan. Kalian cari dampaknya apa? Dampaknya ini satu aja ya. Lalu berikan solusi. Ini kalian cari salah satu ancaman, ini salah satu tantangan. Contohnya. Habis itu kalian ini dampaknya dari ancaman itu apa? Terus beri solusi. Ini juga ya tantangan. Kenapa Bang? Ngantuk Pak? Jam berapa tidur malam? Ya Allah. Ini bisa? Dapat? Dari contohnya, Bu. Hah? Waktu diskusinya Ibu kasih waktu 10 menit ya.
Bisa? Ini kan dari dampaknya kan, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat meninggalkan ketidaksetaraan dan meninggalkan sebagian besar penduduk dalam kondisi kemiskinan. Berarti tidak ada tidak ada penduduk yang miskin juga kurang kan maksudnya gimana? Gitu. Ini mau ngambil contohnya apa? Contoh apa tadi ancaman? Tantangan ekonomi. Tantangan ekonomi. Iya, enggak apa-apa. Berarti dampaknya itu bisa jadi dampaknya itu kalau tidak tertangani bisa kondisi kemiskinan bisa Berarti kayak aja. Mengurangi kondisi kemiskinan. itu dampaknya. Kalau tantangan itu salah satunya tentang ekonomi ya, misalnya. Dampaknya itu bisa salah satunya ini. Kemiskinan itu berkurang. Salah satu yang lainnya apa? Bisa mungkin dari pendidikan nggak? Mungkin semakin tinggi. Dan solusinya apa yang harus kalian berikan untuk bisa mengerjakan tantangan itu, menghadapi tantangan itu? Atau bisa juga tantangan itu tidak hanya dalam hal yang positif tapi negatif. Misalnya tantangannya ada korupsi. Tantangan gimana kalian korupsi itu bisa teratasi sekarang? Nepotisme termasuk. Ini bisa. Ya. Kalau ini termasuk ancaman. Iya. Masuk. Ya. Dia tahu sih ancaman tantangan. Sih,
Waktunya 5 menit lagi ya. Ini ada kesulitan? Sini ada kesulitan? Ada kesulitan? Kalau misalnya untuk sosial dan ekonomi Masuk? Ya. Ini ada kesulitan? banyak yang menjadi atau wajib tidak. Penjelasan ini ya. Stabilitas ekonomi dijelaskan material. Udah? Mau ini?
Yang kedua apa? Tantangan. Tantangannya udah dapat? Coba yang kawan lainnya cari tantangan biar nanti bisa langsung jawab. Contoh tantangan apa? Cari nanti solusinya. Nanti tinggal ditulis. Untuk cuci muka dulu, keluar bang. Cuci muka keluar. Enggak. Apa buat jam 3 tuh? Apa buat sampai jam 3? Jadi sekolahnya jadi terganggu jadinya. Sekolahnya jadi ngantuk kan? Bangun. Iya. Oke, yang udah kelompok berapa nih? Oke, silakan presentasi dulu. Yang lainnya, Ibu kasih satu kesempatan untuk salah satu kelompok bertanya, ya. Jadi yang presentasi akan dapat satu pertanyaan bebas dari kelompok mana? Oke, silakan. Kelompok lain ngasih pertanyaan. Oke, silakan maju. Silakan. Yang lainnya silakan menanggapi. Disimak. Nggak boleh nih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ADHD. Tapi kelompok kita ingin membahas tentang ancaman dan tantangan. Suaranya agak besar kan, Bang? Jadi langsung saja. Langsung saja yang ancaman pertama itu dibaca oleh Arif. Apa yang telah terjadi Dan Selanjutnya yang kedua ada tantangan kemiskinan. Dampak yang dapat terjadi yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Yang kedua ketidaksetaraan ekonomi. Selanjutnya solusinya adalah program perlindungan sosial termasuk bantuan masuk tunai atau BLT dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP dari pemerintah Indonesia. Demikian, ada pertanyaan? coba siapa yang mau tanya? Tentang ancaman dan tantangan. Ancamannya di bidang militer. Solusinya tadi memberikan atau memperkuat Pertahanan negara. pertahanan negara. Selanjutnya tantangan tentang kemiskinan. Solusinya Intinya itu mendapatkan kartu KIP dari pemerintah dan bantuan langsung tunai atau BLT. oke, ada yang ingin mengomentari atau bertanya tentang ancaman militer dan kemiskinan? Ada? Coba siapa?
Oke, ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 nanti yang bertanya itu kelompok 3. Siapa kelompok 3? Oke, siapkan pertanyaan. Lalu kelompok 3 nanti yang bertanya kelompok 4. Kelompok 4 yang bertanya kelompok 1. Kelompok 1 yang bertanya kelompok berapa jadinya? 2. Oh ya. Siapa? Coba, ada yang bertanya? Ada mana? Ancaman dan tantangan. Ancaman dan tantangan. Ancamannya dalam bidang militer, tantangan dalam bidang ekonomi. Atau menanggapi boleh. Nggak mesti bertanya atau mengomentari. Ekonomi boleh. Dengar nih Kak Kocan. Mana? Mau tentang ancaman kita nggak? Nah, dengar nggak? Kan Oma. Tentang apa? Udah tadi ancaman tentang militer, kalau tantangan ke kemiskinan. Kemiskinan solusinya memberikan KIP Kalau KIP dari pemerintah, dari pemerintah. Sama apa itu, Ja? BLT, BLT. Bantuan? bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai. Atau mungkin dari kelompok 3 ada tambahan solusi, boleh. Nggak mesti harus bertanya. Oh, boleh. Iya. Kis. Peluang kerja. Meningkatkan ekonomi. Oke, betul, bagus, baik. Ya, oke, itu salah satu solusinya ya, dengan memperluas lapangan pekerjaan. Kelompok 3 ada yang mau ditanggapi atau pertanyaan enggak? Kalau memang tidak ada, ya boleh cukupkan sampai situ aja. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada salah kata. Kami kelompok 2 ingin mengundurkan diri. Menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang udah siap siapa lagi? Kelompok 3. Kelompok 1. Ini kelompok berapa? Siap-siap kelompok 1 bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan satu contoh dari ancaman dan tantangan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya Amer. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini yaitu ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, di sini kami mengambil contoh ancaman yaitu separatisme. Separatisme merupakan suatu pemisahan kelompok yaitu budaya dan golongan dari kelompok yang lebih besar. Nah, dampaknya yang terjadi akan dirasakan oleh juga. Ekonomi di Indonesia yang tidak semakin Maju dikit, Kak. Maju dikit. dari dalam dan luar negeri, sosial yang terjadi dan politik di mana politik memanfaatkan situasi dengan kepentingan pemerintah. Nah, solusi yang diberikan yaitu memberikan pelayanan yang baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan ekonomi di berbagai daerah, dapat menghilangkan pemikiran masyarakat tentang gerakan separatisme dan melakukan pencegahan awal di daerah rawan konflik. Yang kedua, tentang tantangan yang kami ambil adalah kesenjangan sosial dan ekonomi, yaitu dampak yang ditimbulkan akan dibacakan oleh Tuhan. Nggak kedengaran, Bang. Suaranya.
Nah, solusinya akan dibacakan oleh Dah. hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan. Kami akan sediakan jawaban. Oke, kelompok 1. Tentang ancamannya tentang apa? Tentang separatisme, Separatisme. Tahu nggak separatisme apa? pemisahan kelompok dari yang lebih besar. Pemisahan kelompok. Salah satunya adanya dulu pernah terjadi Timur Leste. Terus ada gerakan Aceh Merdeka yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Itu gerakan separatisme. Tuh. Solusinya yang diberikan apa tadi? Memberikan pelayanan yang baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan ekonomi di berbagai daerah. Tuh. Dan juga melakukan pencegahan awal di daerah yang rawan konflik. Nah, salah satunya di daerah Aceh ya, yang sekarang tuh ada beberapa gerakan yang mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ada juga Papua, karena merasa rakyat pemerintah Indonesia itu tidak baik ya, tidak ya, tidak merasakan merasa pembangunannya. iya betul. Jadi mereka merasa perlakuan pemerintah itu tidak adil, gitu ya. Pembangunan hanya berfokus di Pulau Jawa saja, tidak di pulau-pulau lainnya. Ada yang ingin ditanggapi atau bertanya? Khususnya kelompok 1. Atau yang tadi tantangannya apa? Kesenjangan? Tantangannya kesenjangan sosial dan ekonomi. Solusinya memberikan pendidikan yang merata, pengembangan infrastruktur daerah terpencil, pembangunan ekonomi inklusif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pendapatan yang adil dan merata, meningkatkan SDM, mengoptimalkan pengolahan serta pemanfaatan sumber daya alam. Hampir sama dengan kelompok 2 tadi ya. Hanya saja ditambah dengan sosial tadi ya, bidang sosial. Bidang sosial. Ada yang mau tanyakan atau ditanggapi? Kelompok lain ada? Tidak ada? Udah paham sampai sini? Oke. Kayaknya sekarang udah pintar-pintar semuanya ya. Coba silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok berapa? 4. Ya. Lanjut kelompok berapa? Kelompok ini berapa? Kelompok 1. 3. Silakan. Yang ngasih pertanyaan kelompok 4 ya. Ini kelompok 4 kan ya? Ya, udah tadi. Tadi kan kelompok 2 aja. Dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya kami akan menyampaikan sebuah materi ATAG. Apa itu ATAG? ATAG adalah ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Khususnya kami di sini akan memfokuskan pada ancaman dan tantangan dengan memberikan sebuah contoh dari ancaman dan tantangan tersebut. Contoh yang pertama dari ancaman.
Dampak satu, pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap Pembantaian. Perkiraan lebih dari setengah juta dibantai dan lebih dari 1 juta orang negara dalam peristiwa tersebut. Dua, kehancuran struktur keamanan negara menciptakan kestabilan politik dan berkepanjangan. Solusi yang diberikan: satu, membubarkan PKI. Dua, menangkap tokoh-tokoh PKI. Tiga, melakukan langkah-langkah biologis terhadap tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan. Empat, melakukan operasi pembebasan G30 PKI di bawah pimpinan Soeharto. Selanjutnya, kami memberikan sebuah contoh dari tantangan, yakni gerakan separatisme. Dampak yang terjadi: yang pertama, perekonomian yang tidak stabil yang mengancam stabilitas ekonomi. Yang kedua, krisis sosial yang terjadi di masyarakat menyebabkan stabilitas kedamaian dan ekonomi terganggu. Solusi yang dapat diberikan: yang pertama, memberikan pelayanan yang baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan ekonomi di berbagai daerah. Kedua, memperluas sejarah perjuangan Indonesia ke masyarakat yang belum mengetahui atau mempelajarinya. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk kelompok 1. Silakan dua. Ada? Ancamannya tentang Ancaman G30. pemberontakan yang dilakukan oleh G30S PKI. Nah, tantangannya separatisme, sama kayak tadi. Ancaman tapi ya? Di situ ancaman. Nah, kenapa kok sama? Kok beda? Di kelompok lain separatisme masuk ancaman. Kelompok ini tantangan masuk tantangan separatisme. Kenapa? Jadi yang benar yang mana? Ada yang bisa jawab? Kalau ancaman kan buat ibu usaha yang dari dalam negeri maupun luar negeri dan mampu membahayakan kedaulatan negara. Nah, dari separatisme tadi kan pemisahan kelompok dari kelompok yang besar. Itu termasuk membahayakan kedaulatan negara. Sedangkan tantangan menggugat adalah menggugat kemampuan. Jadi kayak misalkan apa ya? Negara itu enggak melakukan sebagai tantangan. Karena itu Maksudnya? Gimana tuh? Kalau kelompok 4? 3? Berapa kelompok? Kelompok 3 gimana? Kok masuk tantangan? Alasan masuk tantangan apa? Oke, jadi gini ya, Ibu luruskan ya. Jadi ATHG ini tidak berpisah-pisah. Jadi semuanya tuh nyatu sebenarnya. Jadi separatisme itu bisa masuk ancaman, bisa masuk tantangan. Kenapa bisa masuk kedua-duanya? Kalau separatisme ini udah membahayakan sekali, dia udah masuk ancaman. Tapi dia masuk tantangan apabila harus diselesaikan. Itu menjadi tantangannya apa? Untuk negara. Sama kayak kemiskinan. Kemiskinan itu bisa masuk hambatan. Kenapa? Karena kemiskinan itu pertama dari dalam negeri itu sendiri ya, dan itu bisa menghambat pengelolaan atau pembangunan di Indonesia. Ya, kemiskinan ya. Tapi bisa jadi ancaman kalau kemiskinan itu sudah besar sekali, meluas. Nah, itu gitu. Jadi bisa masuk kedua-duanya ya, tergantung konteksnya. Sampai sini paham? Ada yang mau tanyakan? Sampai sama kelompok 3? Udah ada? Ya kalau udah. Baiklah, jika tidak ada memberi tanggapan, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok 1. Silakan.
Udah? Nah, kenapa mojok situ? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan dari kelompok kami, perkenalkan nama saya Putra Ludia. Ancaman ekonomi di Indonesia. Nah, tingkat pengangguran yang tinggi, sistem ekonomi yang tidak jelas, negara yang lengkap, tersedanya produk lokal, tergantungan pada pihak asing, menguasai perekonomian. Membuka lapangan kerja nantinya angka pengangguran dapat membuat ekonomi tidak stabil hingga mengumpulkan dari lapangan kerja. Menekan impor dapat mengenai produksi membantu mengendalikan kami ekonomi. Meminimalisir negara Indonesia negara lain sehingga mengurangi. Generasi muda harus diberi motivasi untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya nasional. Ini mungkin budaya nasional terdiri dari rumah tradisional, pakaian adat, tarian daerah, hingga kebiasaan masyarakat. Jadi mengenal budaya sendiri pasti akan mudah digeser dengan budaya lain, sehingga melahirkan kesadaran untuk melestarikan. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin ditanyakan? Tentang apa tadi yang ancaman ya? Tantangan. Tantangan. Ada? Tadi tantangannya tentang apa? Tentang kurangnya pemahaman masyarakat akan budaya. Kurangnya pemahaman masyarakat akan budaya. Bisa juga masuknya budaya asing, itu bisa jadi tantangan. Ada yang bawahnya apa? Selanjutnya. Selain tantangan? Apa ini? Ada lagi? Ada yang mau tanyakan? Udah? Kalau udah, cukupkan. Sekian dari presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ya diskusi kita hari ini terkait dengan ancaman dan tantangan. Ada yang bisa memberi kesimpulan secara keseluruhan? Apa? Kesimpulan apa? Ada? Kesimpulannya yang bisa diambil apa? Ambil. Apa? Nah, itu salah satunya tadi yang paling banyak adalah tentang kemiskinan ya. Kemiskinan dan juga pendidikan. Nah, kemiskinan ini di Indonesia, di seluruh negara, Indonesia itu tentang pendidikan dulu ya. Pendidikan itu di seluruh negara
dibandingkan dengan negara lain, Indonesia itu masuk 70 dari 78 negara kualitas pendidikannya, peringkatnya. Dan ketinggalan 128 tahun dengan negara lain. Bayangkan. Jadi solusinya apa? Solusinya apa? Ya, betul. Pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan, dan yang paling terpenting adalah dari diri kita. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita kalau tadi secara individu kelompok, sekarang secara individu, ya. Silakan ditulis namanya di atas. Langsung dijawab di situ ya, di sini. Langsung di sini ya. Berapa nih? Iya, langsung. Bukan. Jangan ganda. Ditulis di atas namanya. Iya. Kasih ya. Di atas. Boleh. Di atas. Tulis namanya di atas ya. Iya, boleh. Namanya jangan lupa ya. Apa? Apa? Kalau udah kumpulkan di tengah-tengah sini ya, nanti gua ambil. Kalau udah kumpulkan di tengah-tengah sini ya semuanya. Kalau udah kumpulkan di sini semuanya, disatukan ya. Kalau udah nanti kumpulkan di sini ya.
Ada yang udah? Udah kah? Kalau udah, bagi yang udah, Ibu akan kirim refleksi, silakan diisi di grup ya. Kirim. Yang udah langsung isi ya. Udah, kenapa? Udah selesai, Bang? Istilah, oh, baru 3 tuh. Ini udah kumpulkan belum? Udah? Apa? Gak bisa. Ada kendala teknis kayaknya jadi lah ya. Nanti refleksi sendiri. Refleksinya nggak jadi ya, nanti ya. Ada kendala teknis. Ya, udah. Kumpulkan di sini. Udah, yang lain? Udah, Kak? Udah, Bang? Udah, Kak? Udah? Udah? Belum ditulis. Nama? Udah?
Yakin menjadi diri. Kamu boleh juga nih. Kenapa Bang? Ya, nilai. Nilai. Udah? Udah lagi yang belum? Udah? Oke. Terima kasih udah mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Selanjutnya, Ibu pengen satu orang memberi kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita merefleksikan juga apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Dan apa kira-kira yang belum kalian pahami. Untuk kita kedepannya akan memperbaikinya gitu. Akan mempelajarinya lebih dalam. Ada satu orang coba. Satu orang. Nggak apa-apa, singkat aja nggak apa-apa, nggak mesti panjang-panjang. Siapa? Apa? Walaupun di Indonesia ada ancaman, tantangan, hambatan dan darurat, warga Indonesia tetap kesal dalam menghadapi masalah tersebut. Oke. Walaupun ada tantangan, hambatan, gangguan, kita harus tetap bersatu dalam. Oke, betul. Bagus sekali. Ada lagi mungkin? Apa? Mengetahui dari ancaman dan tantangan. Hari ini mengetahui tentang ancaman dan tantangan yang ada di Indonesia. Begitu ya. Ancaman dan tantangan secara umum ATHG itu banyak sekali gitu contohnya. Tidak hanya tentang kemiskinan, korupsi itu termasuk apa? Termasuk ancaman bisa, dan hambatan itu bisa juga, dan tantangan termasuk. Itu yang harus diberantas sampai akarnya. Itu ya. Tapi yang paling penting adalah mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita menghargai orang lain, itu akan secara menyeluruh memperbaiki sistem kehidupan di masyarakat kita gitu. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ingin menanggapi atau pertanyaan mungkin? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Mungkin akan kalian mempelajari tentang sistem pertahanan dan keamanan ya. Harusnya kayak gitu ya. Tapi mungkin kalian minggu depannya PKL. Ya, berarti minggu ini terakhir pembekalan. Oke. Selamat ya PKL-nya, semoga lancar. Udah dapat tempatnya? Di mana? Di sekitaran sini? Nggak ada yang di luar Pontianak? Di Tayan? Lumayan jauh tuh. Semoga lancar PKL-nya dimanapun kalian berada nanti. Itu adalah pembelajaran untuk kalian ya ke depannya. Bagaimana kalian menyesuaikan diri, beradaptasi itu penting gitu. Bisa ya semuanya. Jangan sampai ada yang dikit-dikit tuh baperan gitu ya.
Gak apa-apa, itu bagian, karena itu bagian proses. Ada orang-orang mungkin bos kita nyuruh kita ini itu, ya nggak apa-apa, kita jalani aja gitu. Karena itu adalah pembelajaran untuk kita ke depannya. Oke, mungkin itu dari Ibu. Salam sukses untuk kalian semuanya, dan mohon doanya juga untuk Ibu ya. Semoga lancar kuliahnya. Amin. Oke. Terakhir ya, jangan jadikan keterbatasan kalian itu menjadi jangan jadikan keterbatasan kalian itu sebagai penghalang. Jadikan keterbatasan itu justru sebagai batu loncatan untuk kalian. Karena ada seorang yang terkenal dulu itu dikatakan bodoh oleh orang-orang, udah dicap ini ya idiot, ini bodoh, tapi ternyata dia yang mengubah sains di dunia. Dulu dia dikatakan idiot, tidak tahu apa-apa, tapi ternyata dia membuktikan bahwa dia menemukan teori gravitasi. Siapa dia? Albert Einstein. Dulu dia dikatakan orang gila, orang bodoh, orang idiot, tapi dia membuktikannya. Ada juga dulu dia tidak tahu, dia tidak mempunyai apapun, dia miskin. Untuk memberi buku saja dia tidak mampu. Akhirnya apa? Dengan keterbatasan itu, dia setiap ada buku gratis, buku dari orang, dia menghafal semuanya. Dan akhirnya karena kebiasaan menghafal itu sampai dia terlatih dan sampai sekarang bisa menghafal, dikenal dengan orang yang punya hafalan sangat kuat. Dia bisa menghafal dalam sekali lihat ini udah hafal semuanya. Siapa dia? Siapa? Ada yang tahu? Itu dari segala keterbatasannya tidak bisa membeli buku, miskin, orang tuanya nggak mampu. Tapi dia mau. Dia adalah Imam Asy-Syafi'i. Itu ya. Jadi jangan jadikan kalian keterbatasan apapun, keterbatasan kalian itu jangan jadikan itu sebagai penghalang. Justru jadikan itu sebagai privilege. Kalian nggak punya kendaraan mungkin, nggak apa-apa. Yang penting saya punya kemauan, punya tekad ya. Dari situ justru kita belajar mandiri. Beda dengan orang yang sudah punya mungkin kekayaan dari lahir, bisa ngeles, bisa apa gitu ya, bisa bantu les privat yang bisa membantu pendidikannya. Itu terserah mereka, itu privilege mereka. Privilege kita adalah keterbatasan kita. Mungkin itu dari Ibu, kurang lebih Ibu mohon maaf. Ibu mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau apapun mungkin mengganggu waktu kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.